Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blind Learning SMK Wirabana 1. Dengan ini saya Bapak Ahmad Syarifuddin, SH SI MPD, sebagai pengampu mata pelajaran PAI kelas 10. Selamat pagi sahabat Wirabana Gemilang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang iman. Memahami tentang iman, ada beberapa pengertian terkait dengan masalah iman. Di sini saya menyampaikan bahwa iman itu adalah kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab-kitab dan lain sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, iman itu berarti percaya, meyakini kepada Allah, kepada nabi-nabinya, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, hari akhir, bahkan harus diyakini juga terkait dengan masalah qada dan qadar atau takdir, di mana takdir ini adalah merupakan sesuatu yang memang harus kita imani, apakah itu takdir baik maupun takdir buruk. Takdir baik memang kita harus imani. Seperti apa misalkan pandangan manusia bahwa takdir baik itu misalkan kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang yang sukses. Ada juga istilah takdir buruk menurut pandangan manusia juga. Bisa karena sakit, bisa karena cacat fisik dan lain sebagainya. Itu pun merupakan satu takdir. Nah, hal yang demikian ini adalah yang memang kita harus yakini juga sebagai iman, yaitu iman kepada qada dan qadar. Kemudian bagaimana hakikat iman? Di dalam Al-Quran dan hadis terbagi menjadi dua, yaitu adalah Khawarij, Mu'tazilah serta Murji'ah. Nah, bagaimana Khawarij dan Mu'tazilah itu memandang tentang iman? Bagi mereka bahwa iman adalah ucapan, keyakinan dan amal. Namun mereka juga meyakini bahwa iman itu satu kesatuan dan tidak bercabang menurut paham Khawarij dan Mu'tazilah. Tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Sehingga jika sebagian iman hilang, maka dikatakan imannya dianggap hilang semua. Oleh karenanya itulah dia katakan tidak ada bertambah, tidak ada berkurang, yaitu hanya ucapan, keyakinan dan amal seperti itu. Nah, kemudian ada Murji'ah. Kelompok kedua, pandangan Murji'ah ini adalah bahwa iman itu menjadi tiga. Kelompok Jahmiyah mengatakan bahwa iman hanya di dalam hati. Sementara kelompok Karamiyah yang berpendapat bahwa iman adalah amalan hati, iman adalah ucapan lisan. Kemudian kelompok Murji'ah atau fuqaha, iman hanya pembenaran dalam hati dan ucapan lisan. Tingkat keimanan. Di dalam tingkat keimanan itu ada yang kita kenal dengan tasdiqu bil qalb, wa taqriru bil lisan, wal af'alu bil a'mal. Jadi menurut Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, bahwa iman itu bukan hanya satu, yaitu meyakini saja, tapi melainkan menurut Imam Syafi'i itu iman itu ada tiga. Yang pertama dibenarkan dalam qalb, atau kita kenal tasdiqu bil qalb, meyakini dengan sepenuh hati. Kemudian wa taqriru bil lisan, dan disampaikan dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian wal af'alu bil arkan, dan dilakukan dengan perbuatan. Jadi ketika orang meyakini atau mengatakan dia beriman, maka ketiga-tiganya ini harus ada, baik meyakini di dalam hatinya,
diucapkannya maupun dengan perbuatannya. Maka ketika orang mengatakan saya beriman kepada Allah, dia yakini dengan setulus hati, dia juga ucapkan, namun dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak ibadah dan sebagainya, maka ini tidak dikatakan iman. Bisa dikatakan juga belum sempurna imannya. Maka orang bisa dikatakan beriman itu kalau ketiga-tiganya itu sudah dilaksanakan secara penuh. Ini bersifat kumulatif. Dalam bahasa itu dikatakan kumulatif. Tidak boleh tidak ada yang tidak ada. Semuanya harus ada. Bukan fakultatif, bukan pilihan. Saya sudah beriman, selesai. Saya sudah mengucapkan, selesai. Tidak, tapi semuanya harus bersifat kumulatif. Semuanya tidak boleh tidak ada, tapi semuanya harus ada. Baik itu diyakini dalam hati, baik itu diucapkan dengan lisan, maupun dilakukan dengan perbuatan. Itulah tingkat keimanan yang menurut paham Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um dikatakan ketiga-tiganya harus ada. Maka ketika salah satu di antara tiga ini tidak ada, maka tidak dikatakan orang itu dikatakan beriman. Kemudian tingkat keyakinan. Yang pertama, ilmu yakin. Keyakinan didapat setelah menyelidiki. Berdasarkan ilmu, misalkan keyakinan seorang peneliti setelah menyelidiki ayat Al-Quran dan maknanya. Kemudian ainul yakin. Yang kedua adalah keyakinan didapat sesudah melihat kebenaran atau mukjizat, baru orang itu mengatakan dia yakin kepada sesuatu. Ada yang dikatakan dengan hakul yakin, keyakinan sebenar-benarnya meskipun dia belum mencari tahu kebenarannya melalui ilmu penelitian dan tidak melihat mukjizat nabinya. Contoh yang pertama misalkan di dalam ilmu yakin, di mana di sini dikatakan keyakinan didapat setelah menyelidiki berdasarkan ilmu. Misalkan keyakinan seseorang peneliti setelah menyelidiki ayat Al-Quran dan maknanya. Misal di dalam kedokteran, bahwa janin itu adalah sesuatu yang menempel. Sesuatu yang menempel seperti lintah. Di Al-Quran menjelaskan namanya alaqah. Sesuatu yang menempel seperti lintah. Apa yang disampaikan di dalam ilmu kedokteran kemudian dikonfirmasi di dalam Al-Quran mengatakan alaqah, ternyata sama. Baru dia muncul keyakinan itu. Setelah apa? Melalui penelitian. Bagaimana proses terbentuknya manusia. Ya, dari nutfah, alaqah, mudghah. Ya, dari segumpal darah, kemudian sesuatu yang menempel dan kemudian akhirnya membentuk menjadi daging. Nah, ini setelah melalui penelitian. Begitu pula ketika dikatakan di dalam ilmu pengetahuan ada lautan yang terpisah, di mana satu lautan terasa asin dan satunya tawar. Tapi satunya bersatu. Namun kesatuan ini seperti ada pemisah. Itu pun dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman. Ya, bahraini yantaqiyan gitu ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi ada seperti pembatas yaltaqiyan di antara dua di antara dua lautan. Ya. Ini pun setelah melalui penelitian baru dia bisa ada keyakinan terhadap sesuatu yang dia yakini setelah dia melakukan penyelidikan. Nah, ini ilmu yakin yang pertama. Ada ilmu yakin yang kedua. Seseorang baru mengatakan keyakinannya kalau dia sudah melihat mukjizat. Seperti dulu Nabi Musa. Nabi Musa baru ingin yakin kepada Allah kalau Allah menampakkan wujudnya. Kata Allah, kamu nggak akan sanggup. Apa tujuannya Nabi Musa pada saat itu? Ingin meyakini, ingin menguatkan keyakinan kepada Allah. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melihat kepada bukit. Dan ketika Nabi Musa melihat bukit, melihat sinar, Nabi Musa kemudian pingsan di situ. Nah, ini baru dia bisa meyakini kalau betul-betul ada kemujizatan di sana. Atau mungkin dalam misalkan pemahaman kita terhadap Nabi Isa, orang baru percaya kepada Nabi Isa setelah Nabi Isa mengeluarkan satu mujizat, baik itu menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan dari orang yang sakit lepra maupun orang yang mati kemudian bisa hidup kembali. Baru orang yakin bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Nabi Musa membelah lautan pun sama. Orang pada saat itu tidak percaya kepada Nabi Musa, tapi ketika Nabi Musa sudah menampakkan mukjizatnya, baru orang percaya. Jadi orang baru meyakini sesuatu itu
kalau sudah terlihat mukjizat yang ditampilkannya. Beda kali dengan hakul yakin. Hakul yakin ini tanpa melalui penelitian, ya, tanpa melalui mukjizat, dia sudah meyakini bahwa itu adalah benar-benar apa yang dia yakini. Seperti misalkan, saya yakin Allah itu ada. Enggak mesti saya harus melihat Allah. Cukup memahami Allah itu hanya melihat apa yang diciptakannya. Kita yakin adanya suara, tapi kita enggak perlu mencari bagaimana warna suara, bagaimana bentuk suara. Kita yakin terhadap angin, tapi kita nggak perlu bagaimana warna angin, bagaimana bentuk angin, tapi kita cukup merasakan hembusannya. Suara pun sama, kita cukup mendengarkannya saja, kita sudah meyakini bahwa adanya suara. Ya. Nah, maka di dalam hakul yakin itu tanpa melalui penelitian dan tanpa juga melalui apa yang dinamakan dengan memperlihatkan mukjizat, baru seseorang itu bisa yakin. Ini tingkatan keyakinan. Ada ilmu yakin yang memang harus dengan penelitian, ada ilmu yakin yang memang harus melihat mukjizat dulu baru dia yakin, ada juga yang dinamakan dengan hakul yakin, yang dinamakan mereka tidak perlu meneliti maupun tidak perlu melihat mukjizat, tapi mereka sudah meyakini bahwa itu benar-benar ada apa adanya. Seperti itu. Nah, pilar yang harus kita tanamkan di diri kita, khususnya orang umat Islam, itu adalah rukun iman. Rukun iman yang kita harus kita yakini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, antara lain adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ini pilar yang harus ditanamkan di dalam diri umat Islam. Tanpa adanya iman seperti ini, maka menjadi sia-sialah sebagai manusia. Iman kepada Allah harus kita yakini bahwa Allah itu benar adanya. Iman kepada malaikat pun harus kita yakini benar adanya para malaikat itu. Kita pun harus meyakini kitab-kitab. Berarti kitab, dikatakan kitab-kitab di sini berarti secara umum. Bukan hanya Al-Quran saja yang kita harus yakini, tapi juga kita harus meyakini bahwa kitab-kitab sebelumnya juga Allah pernah menurunkannya, baik itu Taurat, Zabur, Injil. Yang terakhir adalah Al-Quran. Ini harus kita yakini. Zabur, Taurat, Injil hanya kita yakini bahwa keberadaannya, bahwa dulu Allah pernah menurunkan kitab Al-Quran, kitab sebelumnya. Dalam Al-Quran kita harus meyakini, bukan hanya meyakini Al-Qurannya, tapi juga mengamalkan isinya. Sementara kitab-kitab yang lainnya tidak ada kewajiban untuk mengamalkan isi-isinya. Kenapa? Karena memang dilengkapi di dalam Al-Quran, bukan di dalam Injil, bukan di dalam Taurat maupun di dalam Zabur. Zabur, Taurat, Injil itu semuanya sudah tidak ada. Kenapa? Karena memang Allah tidak menjamin untuk melestarikannya. Kemana kitab Zabur sekarang? Hilang, dimakan masa, dimakan usia. Kemana kitab Zabur? Hilang, dimakan masa, masa usia. Mana kitab Injil? Hilang. Loh, yang sekarang bukan Injil. Sekarang itu Bible. Injil itu apa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sementara yang dipegang oleh orang-orang non-muslim yang sekarang yang kita kenal dengan orang Kristen, itu bukan Injil. Itu adalah Bible. Dari mana? Dari Roma. Sementara Injil itu ada di berbahasa Ibrani. Ya. Nah, itu terkait dengan masalah kitab yang harus kita yakini. Terakhir adalah kitab Al-Quran sebagai pelengkap daripada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran itu menjelaskan kitab-kitab sebelumnya yang tidak pernah diajarkan di dalam kitab sebelumnya, seperti di dalam Taurat, Injil maupun Zabur. Nah, kemudian juga kita harus meyakini Rasul-Rasul. Berarti Rasul bukan hanya pada saat sekarang saja, tapi Rasul pernah diturunkan oleh Allah sebelum-sebelumnya. Maka kalau kita katakan melihat daripada hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi itu yang diturunkan ke dunia ini berjumlah 124.000 Nabi. Begitu pula Rasul sebanyak 315 Rasul. Jadi banyak, setiap masa, setiap periode itu Allah selalu menurunkan nabinya dan Rasulnya. Dan yang wajib kita yakini itu adalah yang di dalam Al-Quran dijelaskan hanya 25 Nabi dan Rasul. Kemudian adalah hari akhir. Hari akhir pun harus kita yakini, harus kita imani bahwa nanti satu saat ada yang dinamakan dengan hari yang paling akhir, di mana pada saat itu semuanya hancur, semuanya mati, makhluk hidup semuanya mati, termasuk malaikat. Malaikat akan mati semuanya. Nah, ini juga menjadikan satu dasar untuk kita yakini bahwa hari akhir itu adalah merupakan rukun iman yang kelima. Dan yang terakhir adalah yakini adanya qada dan qadar, ketentuan Allah baik sebelum maupun setelah ada di dunia. Qada ketika rencana Allah, qadar itu pada takdirnya.
Maka qada dan qadar itu yang harus kita yakini juga, baik itu qada dan qadar ini kita kenal dengan kita kenal dengan takdir. Nah, ini kita harus yakini baik takdir itu bersifat baik menurut pandangan kita maupun takdir dalam bersifat buruk menurut pandangan kita. Inilah gambaran tentang iman materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya, iman itu tidak hanya pembenaran dan ucapan, namun disertai tindakan aktif untuk meraih hidayah. Iman membenarkan dan meyakini Allah sebagai Tuhan yang memiliki dan yang disembah. Iman sebenarnya merupakan jalan untuk memuliakan akal pikiran manusia dengan cara menerima semua ketentuan Allah pada setiap sesuatu, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, yang ditetapkan maupun yang dinaikkan. Iman juga menuntut aktif menggapai hidayah, mendekatkan diri kepadanya, dan beraktivitas selayaknya aktivitas para kekasihnya. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan umumnya buat para saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.